take you there? Halo, saya Benedictus Prian. Ketika kebanyakan orang memikirkan sebuah produk, mereka memikirkan tentang barang yang dijual oleh perusahaan. Tetapi, produk fisik yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari total produk keseluruhan. Total produk adalah seluruh paket produk fisik seperti jenis dan bentuk produk, nama merek, petunjuk penggunaan, aksesori, dan juga layanan operasional. Produk-produk ini pada akhirnya dijual kepada individu dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Karena perbedaan selera, sebuah produk itu seringkali membutuhkan penyesuaian dengan preferensi pribadi, perbedaan budaya, dan tingkat pendidikan. Barang-barang ini seringkali merupakan barang dagangan massal seperti mobil, pakaian, makanan, ataupun barang mewah. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai 3 keputusan penting yang harus dibuat oleh perusahaan dalam menjual produknya ke pasar luar negeri. Mau tahu apa aja? Cek di sini. Jadi, keputusan pertama yang harus diambil oleh perusahaan adalah mengenai segmentasi. Nah, segmentasi ini memiliki 3 faktor penting. Yang pertama adalah karakteristik pasar tempat produk itu akan dituju, lalu juga adalah nilai kegunaan atau nilai fungsional dari barang tersebut, dan yang ketiga adalah kondisi keuangan perusahaan dalam menghadapi persaingan di dalam pasar. Lingkungan setiap pasar dapat memberikan pengaruh yang besar bagi penjualan satu produk. Jenis produk yang dijual ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dari suatu pasar. Selain itu, jenis produk yang dijual juga dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi geografis, dan juga medan dari suatu tempat. Kekuatan ekonomi juga dapat membantu perusahaan untuk mengenali produk apa saja yang pantas untuk dijual di suatu pasar. Kalau salah satu contohnya adalah tingkat pendapatan masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas, harga, atau kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Kekuatan budaya atau sosiologis juga dapat mempengaruhi penerimaan satu produk. Contohnya, sebuah perusahaan harus dapat mengemas produknya dengan menggunakan gambar ilustrasi yang besar di negara-negara yang memiliki angka buta huruf yang tinggi. Produk lainnya dipengaruhi oleh tradisi yang berbeda. Contohnya, sebuah perusahaan harus dapat membuat makanannya lebih pedas ataupun lebih asin di negara-negara tertentu. Banyak konsumen juga melihat asal-usul dari suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Salah satu contohnya, barang-barang dari Eropa Timur jarang dianggap berkualitas. Sebaliknya, barang-barang dari Prancis atau Jerman seringkali dianggap mewah dan didesain dengan baik. Bahkan, warna dan juga nama merek juga dapat mempengaruhi penerimaan suatu produk di pasar. Salah satu contohnya, merek Darky itu dianggap biasa saja di Asia, namun ditolak di Amerika karena dianggap rasis. Lalu, warna merah dianggap keberuntungan di negara-negara Asia. Namun di Afrika, warna merah itu malah melambangkan keburukan atau kesialan. Melalui analisis menyeluruh atas lingkungan pasar ini, sebuah perusahaan dapat menentukan campuran produk yang tepat bagi suatu pasar. Perpaduan ini merupakan beragam produk yang ditawarkan dalam berbagai tingkat, kualitas, dan harga. Dengan demikian, perusahaan mungkin dapat memiliki beberapa jalur yang dipasarkan di lokasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan pasar. Keputusan kedua yang harus dibuat oleh perusahaan dalam menjual produknya di pasar luar negeri adalah mengenai strategi produk. Perusahaan multinasional ini memiliki 3 alternatif berbeda dalam membidik pasar luar negeri. Ia dapat memperluas jaringan produk yang ada, ia juga dapat menyesuaikan produk yang ada dengan pasar, dan yang ketiga, ia dapat membuat produk yang benar-benar baru untuk pasar. Dalam strategi perluasan produk, sebuah perusahaan ini memasarkan produk yang sama antara di dalam negeri dengan di luar negeri, dengan harapan bahwa selera dan permintaan konsumen ini cukup mirip di antara keduanya. Nah, strategi produk ini umumnya digunakan apabila karakteristik pasar domestik dengan pasar internasional ini hampir mirip. Lalu yang kedua ada strategi penyesuaian produk. Dalam strategi ini, perusahaan itu memodifikasi sedikit lini produk yang ada dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan budaya, ekonomi,
serta hukum di suatu negara. Salah satu contohnya adalah perusahaan mobil asal Amerika harus memindahkan setir dari sebelah kiri ke sebelah kanan apabila ingin menjual mobilnya di pasar Inggris ataupun di pasar Indonesia. Strategi yang ketiga adalah perusahaan itu menciptakan produk yang baru untuk target pasar yang diinginkan. Mungkin perusahaan ini dapat membuat produk yang sesuai dengan keahliannya, namun berbeda dari lini produk yang telah ada atau sama sekali baru. Selanjutnya, perusahaan harus memutuskan pesan apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana cara penyampaian pesan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan pesan yang telah dipakai di pasar yang telah ada, ataupun mereka juga dapat membuat pesan yang baru sesuai dengan target pasar yang akan dituju. Nah, penggunaannya bergantung pada fitur produk, manfaat yang akan didapatkan oleh pembeli, penggunaan fungsional diharapkan, dan posisi kompetitifnya terhadap produk lain. Terdapat 5 metode penyampaian pesan. Pertama, ada metode ekstensi pesan, ekstensi produk. Artinya perusahaan memasarkan produk yang sama dan juga menggunakan pesan yang sama juga. Metode perluasan pesan ekstensi produk ini berfungsi dengan baik ketika ada sedikit perbedaan antara pasar domestik dengan pasar yang dituju. Dan produk digunakan untuk kegunaan yang sama di kedua pasar. Cara ini juga dapat menguntungkan. Adalah salah satu cara yang paling menguntungkan karena tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk adaptasi ke area tertentu. Kedua, ada metode adaptasi pesan ekstensi produk, yaitu perusahaan memasarkan produk yang sama tetapi menggunakan pesan yang berbeda. Nah, metode ini biasanya digunakan di pasar asing di mana produk tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda dari pasar aslinya. Sehingga pesan mengenai atribut ini harus disesuaikan dengan kondisi di pasar tersebut. Yang ketiga, ada metode ekstensi pesan adaptasi produk, yaitu produk diubah tapi pesan diteruskan. Strategi ini cukup efektif di suatu pasar di mana suatu produk ini melayani penggunaan fungsional yang sama, tetapi produk tersebut itu harus sedikit diubah agar disesuaikan dengan lingkungan pasar tersebut berada. Nah, strategi ini memiliki keuntungan dalam membangun citra produk yang konsisten di suatu tempat dan standarisasi pesan komunikasi, sehingga menghasilkan penghematan biaya. Keempat, ada strategi adaptasi pesan, adaptasi produk, yaitu baik pesan maupun produk ini diubah total di pasar negeri. Nah, strategi ini atau metode ini digunakan ketika karakteristik pasar dan juga kegunaan fungsional dari suatu produk ini berbeda di antara pasar internasional dengan pasar domestik. Dan terakhir, ada metode pengembangan produk baru. Nah, metode produk baru ini membutuhkan sistem komunikasi yang memang dirancang khusus untuk pasar sasaran. Metode ini termasuk yang paling mahal tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan yang paling tinggi dibandingkan metode-metode lainnya karena metode ini sangat menyesuaikan promosi atau pesan yang ada dengan keadaan di pasar internasional. Lalu keputusan terakhir yang harus dibuat oleh perusahaan sebelum menjual barang dagangannya ke pasar negeri adalah mengenai kegiatan promosi. Kegiatan promosi adalah kegiatan menjangkau konsumen potensial dan memberikan mereka pemahaman atau informasi mengenai keberadaan produk serta atribut dari perusahaan tersebut sendiri. Nah, promosi harus menciptakan hubungan jangka panjang antara konsumen atau pelanggan dengan perusahaan, serta meningkatkan potensi penjualan jangka panjang dan kepercayaan konsumen terhadap produk serta perusahaan. Setelah menentukan pasar sasaran mana yang akan ditargetkan dan juga karakteristik dari pasar tersebut, perusahaan lalu menentukan media komunikasi apa, media promosi apa yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Nah, ini perusahaan harus berhati-hati dalam tahap promosi ini karena kesalahan dalam promosi itu dapat menyebabkan kejadian yang memalukan atau bahkan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Unsur promosi yang pertama adalah alat promosi. Alat yang digunakan untuk promosi bisa berupa periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan juga publisitas. Lalu metode periklanan di seluruh dunia itu pada umumnya bergantung pada 4 media, yaitu media cetak, media televisi, media radio, dan juga media internet. Pengiklan berusaha menjangkau konsumen dengan menangani nilai dan juga
kebudayaan khusus mereka. Jika memungkinkan, perusahaan juga bisa membuat iklan secara global. Salah satu contohnya adalah McDonald's dengan logo Golden Arches-nya yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Seorang perencana promosi internasional juga harus mengetahui ketersediaan berbagai jenis media iklan yang ada di setiap negara. Perusahaan juga memerlukan sumber daya manusia untuk dapat mengenali tentang saluran periklanan yang kiranya dianggap cocok untuk dilaksanakan di suatu negara. Tujuannya agar perusahaan dapat mampu mengidentifikasi media yang sesuai untuk digunakan di setiap negara dan juga menghindari potensi permasalahan. Alat promosi lain yang digunakan oleh perusahaan adalah penjualan pribadi, di mana seorang tenaga penjualan individu ini mengkomunikasikan mengenai keunggulan atau kualitas dari produknya ini kepada calon pembeli secara langsung. Nah, umumnya penjualan pribadi ini lebih banyak dilakukan kepada barang-barang industri, yaitu barang-barang yang digunakan oleh perusahaan atau juga barang-barang yang digunakan oleh pemerintah. Beberapa perusahaan juga berusaha untuk menstandarisasi program pelatihan mereka dengan menggunakan program pelatihan yang sama di setiap negara. Lalu yang ketiga adalah promosi penjualan. Promosi penjualan adalah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produknya di pasar ataupun meningkatkan minat konsumen ataupun juga bisa untuk meningkatkan potensi keuntungan. Beberapa upaya promosi yang paling populer adalah dengan undian ataupun kuis. Beberapa upaya promosi lainnya adalah mensponsori tim olahraga ataupun mensponsori pameran dagang. Lalu ada juga bentuk promosi lainnya, yaitu dengan menggunakan sampel, memberikan sampel di toko, lalu juga memberikan demonstrasi dan juga memberikan kupon diskon. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah publisitas dan hubungan masyarakat. Publisitas dan hubungan masyarakat mengacu pada hubungan perusahaan dengan entitas lainnya di pasar selain pembeli produknya itu sendiri, yang mencakup anggota masyarakat ataupun organisasi pemerintah. Program hubungan masyarakat dibuat agar perusahaan dapat menjadi metode komunikasi tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang produk yang dijualnya. Departemen Hubungan Masyarakat umumnya berhubungan baik atau berkomunikasi kepada pers. Pers ini yang nantinya akan mempublikasikan aktivitas perusahaan seperti penyerahan beasiswa atau penyerahan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan. Sekian presentasi saya mengenai 3 hal atau 3 keputusan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum menjualkan produknya di pasar luar negeri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa.